فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Memang kita tidak perlu memperbanyak bicara, tinggal nukilkan kalam a'immah. Setiap kali orang banyak bicara hujah gini-gini, dah kita tampilkan kalam a'immah. Bukan maksudnya mereka punya hujah, maksudnya sekitar bicara gitu aja, bicara. Tampilkan kalam imam-imam besar tentang masalah ilmu kalam, falsafah, tentang mantik. Cukup takdir para ulama itu. Baik. Kembali qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa min huna yang kashifu laka annal qaulaini indan nuhah, dan dari sini menjadi tersingkap, menjadi terbongkarlah untukmu bahwasanya dua pendapat dari ahli nahwu fi taqdiril muta'alliq bil ba, ketika menetapkan apa yang terkait dengan ba, al muta'allaq berarti ya, yang terkait dengan al ba fi qaulika bismillah, hal huwa ismun au fi'il mutaqariban, apakah dia itu isim ataukah dia itu fi'il, maka ini dekat saja. Memang khilaf ketika dikatakan apa itu bismillahirrahmanirrahim, takdirnya itu fi'il ataukah isim, ini dekat, tidak masalah. Tapi apa? Ma'ruf bahwasanya asal dari muta'allaq adalah apa? Adalah suatu fi'il. Karena ta'alluq itu terkait dengan apa? Suatu hadas, suatu apa? Fi'il. Itu asalnya. Dan biasanya dia tidak terkait dengan isim kecuali apa? Isim tersebut mengalami suatu hadas, suatu perbuatan, atau isimnya adalah ya'malu amalul fi'il. Walaupun dua-duanya boleh, tapi yang lebih kuat asalnya adalah dengan fi'il. Wa kullun qad warada bihil Qur'an. Dua-duanya telah Al-Qur'an mendatangkan itu. Amma man qaddarahu bisim, adapun ulama yang menetapkan bahwasanya bismillah itu terkaitnya adalah dengan isim, takdiruhu bismillahi ibtidai, dengan nama Allah permulaan saya ini, permulaan saya untuk menulis ataukah makan atau minum atau apa terserah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, ini dohirnya adalah apa? Bismillah. Dia terkait dengan apa? Majriha. Tapi kita tahu majriha ini adalah apa sebenarnya? Dia adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak sendiri dia terkait dengan apa? Terkait dengan fi'il. Kenapa? Yaitu ini jarat majriha. Jadi sebenarnya dia kembali ke fi'il. Walaupun dohirnya adalah kembali ke maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak tak mungkin berdiri sendiri. Dia mansub dikarenakan apa? Ada suatu fi'il di situ. Jarat, apa itu? Jaratis safinah majraha. Baik, jadi sebenarnya dia kembali kepada fi'il. Walaupun ini khilaf yang sahal, insyaallah mudah saja. Wa man qaddarahu bil fi'il, yang menetapkan dengan fi'il, fali qaulihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini sesuatu yang sangat jelas sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jar majrur muta'alliq bi fi'il iqra. Qal wa kilahuma sahih, dan dua-duanya betul. Fa innal fi'la la budda lahu min masdar. Karena fi'il itu dia harus memiliki masdar. Falaka an tuqaddiral fi'la wa masdarah. Maka boleh untuk engkau menetapkan fi'il dengan masdarnya. Wa dzalika bihasabil fi'lil ladzi samaita qablah, dan itu sesuai dengan fi'il yang memang engkau sebut sebelumnya, seperti bismillahi aktub. Boleh kita mengatakan bismillahi kitabati, tapi hakikatnya dia kembali ke fi'il lagi. Baik. In kana qiyaman au qu'udan au
aklan au syurban au qiraah, tergantung fi'ilnya apa ketika kita membaca bismillah itu. Fi'ilnya itu berupa yaitu kita berdiri ataukah duduk ataukah makan ataukah minum, dan semua masdar yang disebutkan di sini dia kembali masdar yang menunjukkan suatu fi'il. Ataukah membaca, au wudu'an atau berwudu, au shalah yaitu karena salat kita membaca bismillah. Fal masyru' dzikrullahi fi syuru'i fi dzalika kullih. Maka yang disyariatkan adalah kita menyebut nama Allah di ketika syuru', yaitu ketika memulai itu semuanya. Untuk apa kita menyebut nama Allah di seluruh perbuatan tadi? Tabarrukan wa tayammuna, yaitu untuk mencari berkah dengan nama Allah. Wa tayammuna, mencari keberuntungan. Wasti'anatan, dan juga untuk mencari pertolongan. Alal itmami wat taqabbul, untuk disempurnakannya amalan tadi dan diterimanya amalan tersebut. Tayyib. Dan keberkahan yang terbesar adalah apabila kita mendahulukan nama Allah. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Jadi boleh kita mengatakan aqra'u bismillah, boleh juga bismillahi aqra'u. Tapi apa yang lebih bagus adalah bismillahnya didahulukan. Karena apa? Mendahulukan nama Allah dalam bentuk adab dan untuk keberkahan. Dan inilah yang menjadi apa? Kenyataan dari amalan sehari-hari, kita mengucapkan bismillah sebelum apa? Sebelum melakukan perbuatan itu. Tayyib. Jadi memang nama Allah didahulukan. Dan juga hikmahnya adalah untuk apa? Ikhtisas, untuk pengkhususan. Ketika apa? Jar majrurnya didahulukan, maka ini menunjukkan apa? Adanya pengkhususan. Bismillahi aktub, bismillahi aqra, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita mengkhususkan dengan nama Allah dalam melakukan itu tadi semua. Wallahu a'lam. Qal wa li hadza rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min hadits Bishr bin Umarah an Abi Rauq an Dhahhak an Ibnu Abbas. Ini ma'ruf, sanad ini adalah apa? Dhaif. Kenapa? Dhahhak bin Muzahim lam yalqa bin Abbas. Dia tidak jumpa dengan Ibnu Abbas. Dan disebutkan di dalam biografinya apa itu? Sering mendatangkan ighrab, yaitu sesuatu yang asing. Wal irsal, yaitu sering apa? Sering melompat, tidak menyebutkan sanad secara lengkap. Sehingga tentunya ini menyebabkan lemahnya periwayatan beliau di sering dalam banyak kasus, kecuali kalau beliau menyebutkan secara terang-terangan hadatsana atau yang semacam itu. Ini tidak disebutkan dalam catatan kaki untuk ini, tapi insya Allah sering terulang. Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Qal inna awwala ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali, yaitu pertama kali Jibril turun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qala ya Muhammad qul asta'idzu bisamiil alimi minasyaitonir rajim. Dan ini telah kita lewati, hadisnya memang dhaif. Pertama kali adalah dengan Iqra, tidak ada tambahan isti'adzah dan lain-lain. Makanya Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih itu, beliau tidak tahu bagaimana cara memisahkan antara surat ini dan surat itu. Sampai apa? Turun bismillah. Menunjukkan turunnya bismillah itu belakangan. Dari masalah waktunya. Summa qala qul bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Jibril qul bismillah ya Muhammad. Ucapkan bismillah wahai Muhammad. Yaqul iqra bi dzikrillahi rabbik. Bacalah dengan menyebutkan nama Allah, yaitu Rabbmu. Waqum, dan berdirilah. Waqa'ud bi dzikrillah, dan duduklah juga dengan menyebut nama Allah. Lafdhu Jarir. Baik. Wa amma mas'alatul isim hal huwa al-musamma au ghairuh. Adapun masalah isim, dia itu adalah objek yang dinamai itu sendiri ataukah isim itu bukan objek yang dinamai? Sebenarnya ini adalah apa? Pembahasan yang menyusahkan kaum muslimin. Ini adalah dari ilmu kalam. Baik. Letih kita membahas masalah itu. Makanya Imam Ibnu Jarir dalam Sharihus Sunnah sebagaimana telah kita lewati, beliau mengatakan ini adalah hamatah, ini ketololan. Nama itu orangnya atau bukan orangnya? Ini membuat orang letih seperti ini. Iya, karena apa? Nanti sebenarnya ketika kita beribadah yang kita sebut itu nama ataukah yang kita sebut adalah zatnya, ini membuat letih.
kalimat semacam ini. Demikian pula ketika kita berlindung kepada nama atau berlindung kepada zatnya, itu letih, terlalu diteliti sampai seperti itu. Baik, yang betul adalah isim lil musamma atau madalla alal musamma. Isim bukan dia adalah zat itu dan bukan pula yang selain zat itu, tapi dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat yang dinamai dengan nama tersebut. Dan dia tidak akan terpisah. Oleh karena itulah orang-orang itu mereka dengan pertanyaan tadi mereka akan membuka pintu yang baru. Untuk apa? Pintu yang membuat orang bingung. Sebenarnya yang kita sembah itu Allah atau namanya. Kemudian yang bukan makhluk itu zat Allah atau namanya, dan seterusnya. Yang betul Allah sejak dulu adalah zat yang tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Dia dengan seluruh nama dan sifatnya tidak pernah terpisah, dan memang tidak perlu dipisah ini. Kalau dikatakan Allah adalah Khalik, selain Allah adalah makhluk, berarti nama Allah Khalik atau makhluk. Yang menciptakan kita itu Allah atau namanya, membuat letih pikiran manusia. Baik, makanya Imam Ibnu Jarir mengatakan ini adalah masalah yang sangat tolol. Allah dan Rasulnya tidak pernah nyuruh membahas sampai sedetail itu. Yang penting adalah Allah Ta'ala kita sembah dia dengan seluruh nama dan sifatnya. Semuanya adalah bukan makhluk. Baik. Beliau mengatakan di sini fafiha linnasi salah satu aqwal. Ini di tengah-tengah manusia yaitu tentang masalah ini manusia memiliki 3 pendapat. Kenapa sampai dibahas seperti ini? Karena memang ini di dalam university yang membahas masalah akidah, yaitu masalah Islam, mereka membahas seperti ini. Maka kalau kaum muslimin tidak punya senjata yang benar, maka mereka akan disesatkan. Baik. Ahaduha, yang pertama, annalisma huwal musamma. Isim adalah musamma itu sendiri katanya. Wa huwa qaulu Abi Ubaidah wa Sibawaih waqtarahul Baqillani. Dipilih oleh Al-Baqillani. Ini tujuannya untuk apa? Untuk membantah orang Jahmiyah yang mengatakan yang mencipta kita adalah zat Allah, sementara isim Allah itu bukan pencipta. Sementara yang bukan pencipta berarti apa? Makhluk. Maka ulama ini sebagian dari mereka terjebak, sehingga mereka mengatakan bahwasanya nama Allah dan juga seluruh sifatnya adalah Allah itu sendiri. Baik, yang betul bukan begitu caranya, tapi seperti yang disebutkan tadi kesimpulannya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan sendiri. Tayyib, wa ibnu Fawraq wa qala Razi wa huwa Muhammad ibnu Amr al-Ma'ruf bi ibni Khatib Rai fi muqaddimati tafsirih. Yang tafsirnya juga banyak membawa akidah Mu'tazilah dan dia tidak mampu membantah. Qalatil Hasyawiyah, dan memang bahasanya sangat tajam di dalam tafsir itu. Kalimatnya kotor. Sering kita dapatkan seperti itu ketika kita ambil faedah dari Asy-Syanqiti ketika dia menukilkan kalam Ar-Razi. Kata-katanya kasar sekali dia. Orang-orang Hasyawiyah wal Karamiyah wal Asy'ariyah mengatakan alismu nafsul musamma. Hasyawiyah maksudnya adalah kita ini Ahlus Sunnah. Asy'ariyah dia. Disebutkan dalam catatan kaki, tapi nggak perlu. Intinya adalah kita yang dituduh sebagai Hasyawiyah, orang-orang yang tidak memperdalam ilmu agama, cuma taunya adalah sesuatu yang di tepi-tepi dan di permukaan saja. Ini Hasyawiyah. Baik. Nama itu adalah zat dari nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Wa ghairu nafsi tasmiyah, dan nama bukanlah penamaan itu sendiri. Coba gimana kaum muslimin akan ambil faedah dari istilah semacam ini? Nama adalah zat yang dinamai dan nama itu bukan penamaan. Orang akan bingung seperti ini, orang awam nggak akan paham. Dan memang tidak perlu, Rasulullah, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan sampai seperti ini. Dan untuk apa? Apakah kita disuruh beribadah dengan pola macam ini? Tidak. Tayyib, wa qalatil Mu'tazilah alismu ghairul musamma. Orang-orang Mu'tazilah, dan memang jalan mereka adalah jalan Jahmiyah, nama itu bukan zat yang dinamai. Wa nafsu tasmiyah, dan nama adalah penamaan, kata mereka. Wal mukhtaru indana, yang kami pilih adalah alismu ghairul musamma wa ghairu tasmiyah. Nama itu bukan objek yang dinamai dan bukan pula nama adalah suatu penamaan. Summa naqul, kemudian kami katakan, in kanal muradu bilismi hadza al-lafdhal bilismi hadzal lafdhal ladzi huwa aswatun
munqati'ah, jika yang diinginkan dengan nama itu adalah lafadz ini, yang mana dia itu adalah suara yang terputus-putus, au hurufun mu'allafah, atau huruf yang tersusun menjadi Zaid atau menjadi Abdus Salam atau menjadi Sulaiman, fal ilmu dharuri hasilun annahu ghairul musamma, maka ilmu pasti telah terbentuk bahwasanya jelas dia bukan objek yang dinamai. Kita bukanlah huruf-huruf itu, tapi apa? Huruf-huruf itu menunjukkan tentang kita. Baik. Wa in kanal muradu bil ismi dzatal musamma, kalau yang diinginkan dengan nama adalah zat dari objek yang dinamai, fahadha yakunu min babi idahil wadihat, maka ini masuk dalam bab menjelaskan perkara-perkara yang jelas. Wa huwa abas, dan itu adalah kesia-siaan. Sejak dulu mereka ahli kalam memang sia-sia, bukan tujuannya untuk sholatnya jadi baik dan apa, tapi memperdalam sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tayyib, fasabata annal khawdha fi hadzal bahas ala jami'it taqdirat yajri majral abas, maka menjadi jelaslah bahwasanya membicarakan pembahasan ini dalam ketetapan manapun dari jawaban itu, ini polanya adalah pola kesia-siaan, kata Imam Ibnu Katsir. Yang betul adalah yaitu apa? Al-ismu lil musamma, nama adalah untuk zat yang dinamai. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, yaitu apa? Nama-nama yang paling indah hanyalah milik Allah, lillah. Jadi memang apa? Isim adalah lil musamma. Dah selesai, tak perlu banyak bicara. Adapun yang memang ingin memperdalam karena untuk memahami pembahasannya dan kemana yang diinginkan oleh orang-orang itu, maka ini dalam kitab Bada'iul Fawaid punya Ibnul Qayyim dibahas dengan sangat bagus, menukilkan kalam Syekhul Islam dan bantahan terhadap orang-orang yang sia-sia itu tadi. Summa syara'a yastadillu ala mughayaratil ismi lil musamma. Kemudian dia mulai menyebutkan dalil-dalil tentang apa? Tidak samanya antara isim dan musamma. Bi annahu qad yakunu ismu mawjudan wal musamma mafquda. Yaitu apa? Boleh jadi nama itu ada sementara yang dinamai sudah tidak ada. Kalafdhatil ma'dum, seperti lafaz ma'dum. Enggak perlu sebenarnya kita bahas sampai sedalam ini, tidak perlu. Yaitu apa? Istilah ma'dum. Namanya ada tapi ma'dumnya yang mana? Memang enggak ada. Perlu untuk apa seperti ini? Enggak faedah. Baik. Wa bi annahu qad yakunu lisyai' asma'un muta'addidah, dan boleh jadi suatu benda atau suatu perkara memiliki nama yang beraneka ragam. Kal mutaradifah, seperti apa? Yaitu nama-nama yang sinonim. Pedang namanya banyak. Ada apa? Ada saif, ada juga apa itu? Sorim, ada juga musallal, ada juga namanya adalah muhannad. Itu namanya banyak tapi menunjukkan satu benda saja. Waqad yakunu ismu wahidan wal musammayat muta'addidah. Boleh jadi namanya satu, tapi apa? Objek yang dinamai itu beraneka ragam. Kal mushtarak. Seperti apa? Lafaz yang dia itu mushtarak, dipersekutui oleh sekian banyak benda, seperti ain. Ain artinya emas, atau ain artinya mata air, atau ain artinya adalah apa? Artinya adalah mata-mata itu sendiri, atau mata kepala, atau ain adalah zat suatu benda, yaitu ain. Memiliki banyak makna. Wa dzalika dalun ala ghairil musamma wal musamma, itu menunjuk ala ghiyaril musamma wal musamma, itu menunjukkan tidak samanya antara nama dan objek yang dinamai. Wa aidan falismu lafdzun wa huwa arad, dan juga nama adalah suatu lafaz, dan lafaz itu adalah arad, ya bukan arad tapi arad, yaitu apa? Sesuatu yang bersifat maknawi. Wal musamma, sementara pihak atau objek yang dinamai qad yakunu dzatan mumakkanah, boleh jadi dia adalah zat yang mumkinah, seperti kita ini. Au wajibah, yaitu Allah Ta'ala, dia zat betul-betul ada, bukan arad. Wa mumkinatan wajibatan bidzatiha, secara zatnya memang dia wajib ada, yaitu Allah Ta'ala. Wa aidan falafdun nar, dan juga lafaz api, wasalat, dan salju. Laukana huwal musamma, seandainya itu adalah untuk yang dinamai, lawujida allafidhu bidzalika lawajadal lafidhu bidzalika harannar. Niscaya orang yang mengucapkan itu dia akan merasakan panasnya api ketika dia mengatakan api. Sementara apa? Istilah ini ketika kita ucapkan kita nggak merasa panas.
Au bardas salaj, atau merasakan sejuknya salju, dinginnya salju. Menunjukkan apa? Nama ini bukan objeknya. Dia adalah sesuatu yang lain. Tayyib. Wala yaquluhu aqilun aidan. Dan orang yang berakal tidak akan mengucapkan yang seperti itu. Intinya adalah al-ism lil musamma, selesai. Tidak perlu kita perinci semacam tadi. Tayyib. Sementara apa? Dia mengucapkan ini membantah siapa? Sibawayh. Sementara Sibawayh tujuannya adalah untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah itulah yang apa itu sang pencipta, selain Allah adalah makhluk. Berarti apa? Manakala isim itu bukan musamma, musammanya adalah pencipta, berarti isim adalah makhluk. Akhirnya apa? Si Razi terjebak oleh apa? Orang Mu'tazilah, dan memang dia sering terjebak dalam tafsirnya itu. Karena apa? Dari satu sisi dia betul, tapi dia nggak tahu nanti akibat dari ketetapan ini apa. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Mu'tazilah. Makanya sering orang-orang Asy'ariyah mereka terjebak oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi yang betul yaitu apa? Bukan kalam Sibawayh itu mutlak betul, bukan pula kalam orang Jahmiyah itu yang betul, tetapi apa? Cukup kita menggunakan lafaz-lafaz yang Allah sebutkan. Lillahil asmaul husna, berarti al asma lillah, berarti apa? Isim adalah lil musamma. Selesai. Tak perlu kita bahas dia musamma atau bukan musamma, tak perlu. Kenapa? Ini jebakan yang berat kalau orang tahu nanti ujungnya kemana. Tayyib, faqad qala Allah Ta'ala telah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang sempurna, yang paling indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama tadi. Tayyib, engkau sudah tahu dalil itu, cukup itu saja, tak perlu jauh-jauh membahasnya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Berarti apa? Isim adalah lillah, isim adalah lil musamma. Cukup sampai di sini, tidak perlu membahas dia musamma atau bukan musamma, karena banyak jebakan di situ nanti. Makanya kalam Syekhul Islam bagus yang dinukilkan di dalam kitab itu tadi. Kitab apa itu? Bada'iul Fawaid oleh Ibnul Qayyim, bagus sekali pembahasannya di situ, tapi panjang. Dan itu pembahasannya bukan di sini tentunya. Pembahasannya di dalam apa itu? Dalam Sharihus Sunnah. Syarah Sharihus Sunnah banyak At-Tabari, sesuainya di situ. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah atau besok-besoknya wallahu a'lam. Jadi panjang karena ini. Kalau isim itu bukan musamma, mereka nak bawa ke mana? Kalau mereka mengatakan yaitu apa? Kalau tidak ada khalik, yang selain khalik adalah makhluk. Sementara pencipta kita itu Allah atau nama-namanya, oh ya Allah. Berarti apa? Nama Allah itu bukan pencipta. Nah, selain pencipta makhluk. Ujung-ujungnya ke situ nanti. Berarti nama Allah adalah makhluk. Mendetail sangat. Ya, detail yang tidak ada faedahnya. Itu apa itu? Kerjaan ahli kalam seperti itu. Banyak bicara tapi ibadahnya kurang jadinya. Seperti membahas masalah bagaimana sih gambaran menetapnya suatu sifat pada zat. Mereka mengatakan yaitu huyuli, seperti apa? Seperti cat yang menempel di kayu. Jadi boleh dipisahkan antara apa zat dengan sifatnya. Dan ini salah besar. Kalaupun catnya dilepas, tetap apa? Sifat-sifat masih banyak di situ. Ini adalah merusak akidah yang semacam itu, pemandangan yang semacam itu. Menggambarkan sifat itu adalah bagikan cat yang menempel pada apa itu permukaan suatu benda. Ini keliru, bukan begitu. Untuk penggunaan satu tulisan, adakah wajib meletakkan bismillah? Mustahab. Apa itu? Meletakkan apa? Bismillah. Mustahab. Para ulama masalah meletakkannya itu mustahab. Yang penting apa? Yang penting adalah kita mengucapkan, sama saja mengucapkan dengan tangan, yaitu tangan kita menulis bismillah ataukah kita sudah mengucapkan. Itu mustahab. Makanya tidak ada satupun dalil yang apa itu mengatakan haramnya untuk kita tidak menulis bismillah. Tapi apa? Para ulama jumhur mengatakan dia mustahab, untuk menulisnya itu mustahab. Maka boleh kita memulai dengan yang lain-lain. Yang penting apa? Kita bismillah ketika mau menulis. Tidak sampai wajib. Surat soal kepada para raja pun itu tidak menunjukkan wajib. Fi'il Nabi itu menunjukkan istihbab. Mustahab. Iya, untuk apa? Keberkahan dan lain-lain. Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan untuk apa? Menyebut bismillah di dalam apa? Penulisan, dalam menulis. Bahkan memulai bismillah dalam kehidupan, dalam amalan sehari-hari pun para ulama mengatakan mustahab, sangat dianjurkan. Karena dalil yang
yang sampai apa itu mengatakan amalannya putus dan sebagainya, itu semuanya dhaif.